Yang kedua, kembar juga, Habil dan Labuda. Yang itu ya Qabil dan Habil. Ya, Qabil yang duluan dan iklimnya. Ya, kemudian berikutnya Habil dan Labuda. Ya, Lubuda. Nah, menika kembar dua, ya, pertama laki-laki perempuan, kemudian laki-laki perempuan. Kemudian bagaimana proses ya nanti bertambahnya lagi keturunan-keturunan? Allah Subhanahu wa taala berikan perbedaan antara Qabil dan saudaranya Habil. Ya, Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil ya punya saudara perempuan. Saudara perempuan iklimnya lebih cantik, ya lebih menarik, ya lebih cantik daripada Lubuda. Ini nanti yang akan menyebabkan hasad ini, sehingga terjadi satu tindakan yang kriminal yang ada ketika ini. Kemudian ketika mereka sudah tumbuh kecil, ya remaja, karena Nabi Adam dulu di surga sudah terbiasa diberikan makan, minum, semuanya ada. Sekarang di dunia harus bekerja, menanam, ya kemudian berternak supaya ada yang dimakan. Ketika itu cuma bapak ibu sama 4 orang anak, berarti 8. Ya, 8 penduduk dunia, 8 penduduk bumi. Ketika itu enggak ada ya selain mereka. Kemudian ketika mereka remaja, mereka membantu bapak ibunya, membantu ya Qabil dan Habil membantu bapaknya di ladang, ya di kebun untuk menanam, ya untuk ya bercocok tanam, kemudian memberikan makan kepada ya hewan-hewan peliharaannya. Ya, kalau Habil senangannya menggembala kambing, ya menggembala kambing. Kalau Qabil senangannya ya bercocok tanam. Ya, ini berbeda-beda. Adapun iklimnya dan Lubuda, keduanya sebagai seorang atau 2 orang wanita membantu ibunya, ya membantu ibu. Kemudian Nabi Adam berkumpul bersama keluarganya, makan bersama, ya kemudian istirahat bersama, kemudian besoknya lagi bekerja lagi. Tentunya mereka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam seorang nabi, manusia yang pertama, nabi yang pertama, ya syariatnya hanya untuk keluarga. Setelah itu ada Nabi Nuh, di antara keturunannya nanti ada Nabi Nuh, syariatnya untuk seluruh umat ketika ini. Kemudian salajengipun para jamaah sekalian, pilih anak-anak tersebut sudah mulai menginjak masa dewasa. Ya, masa dewasa harus saling menikah. Padahal di muka bumi cuma ada 2 pasang, ya 2 pasang laki-laki, ya 2 laki-laki, 2 wanita. Kemudian di dalam syariat, ya Nabi Adam ketika itu bahwasanya yang lahir bersama, ya tadi Qabil dan ya iklimnya, Habil dan Lubuda, yang Qabil dan iklimnya dilarang menikah, ya karena lahir bersama. Dan Habil dan Lubuda dilarang menikah, berarti Qabil menikah dengan Lubuda, Habil menikah dengan iklimnya.
sudah ditetapkan oleh bapaknya, oleh Nabi Adam. Tapi Qabil tidak menerima karena iklimnya sangat cantik. Iklimnya itu dua bersaudara sangat senang. Ya, lebih menarik, lebih cantik. Nah, Qabil saya tidak mau menerima, saya mau menikah dengan saudara saya, dengan iklimnya. Yang itu dipenjelasan Nabi Adam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, tidak boleh kamu menikah dengan yang lahir bersama kamu, kembaran kamu. Kamu menikah dengan lubunya. Yang itu tidak menerima. Saya tidak mau. Ya, beliau sudah tidak taat kepada perintah bapaknya. Padahal sudah menjelaskan ini syariat Allah ketika itu. Ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Kemudian salajengipun para jamaah sekalian, semua berbahagia mendengar berita tersebut kecuali Qabil. Yang Qabil menikah masih memendam rasa. Saya tidak menerima, saya tidak bisa, saya sangat menginginkan iklimnya. Dan juga ya, sifat-sifat yang ada, ya sifat manusiawi sejak dulu sudah. Kemudian hasad, ada hasad terasakan. Bagaimana caranya saya menikah dengan iklim? Salah jenggot para jamaah sekalian yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan ada kesempatan ini, kesempatan bagi saya, kata syaitan, untuk mencari pengikut dari keturunan Adam. Ini janji ya saya kepada Allah. Ya janji pun, ya Allah, saya akan sesatkan semua keturunannya Adam ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang menjadi hamba-hambamu yang ikhlas. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang beliau janji pun ya kepada Allah, ya Allah, aku akan sudah janji kepadamu dengan kemuliaanmu, aku akan sesatkan anak keturunan Adam dan Hawa ini kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Salajengipun para jamaah sekalian yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalika semanten Qabil lupa kalau semuanya sudah ada yang mengatur, sudah ada yang memberikan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi, melalui ayahnya sendiri. Yang juga ya mencari cara bagaimana bisa menikahi iklimnya. Karena perintah Allah sudah dilanggar, dia tidak mau kecuali ia mengikuti hawa nafsu. Seperti ini kan hawa nafsu. Ini syariat Allah sudah disebutkan, tidak mau, saya mengikuti hawa nafsu, saya mengikuti keinginan saya. Dan juga para jamaah sekalian, yang menyebabkan seseorang tersesat dari jalan yang lurus terkadang adanya hawa nafsu. Ini syariat, ini Al-Quran seperti ini hadis seperti ini. Saya tidak mau mengikuti, saya mau keinginan saya. Dan juga itu bahasa ini hawa nafsu. Dia mengikuti keinginan sendiri. Dan juga atas pun meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi, mengikuti syaitan. Karena hawa nafsu itu kalau tidak ada aturannya berarti dari syaitan, ya dari iblis. Salajengipun nalika semanten ya Nabi Adam pada waktu itu datang perintah untuk pergi ke Mekah haji, ya pergi ke Ka'bah.
Ya, Ka'bah ketika itu sudah ada, tapi belum wujudnya belum seperti ya tawaf. Ya, dan di sana. Ya, kemudian meninggalkan India, dulu tinggal di India, menuju Mekah. Ya, kemudian keduanya dipesan sama bapaknya, ya, untuk berkorban. Siapa korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan menikahi iklimnya. Ya, diterima korbannya apabila datang api, ya, yang berwarna putih dari langit, kemudian makan dari korbannya. Ya, itu pesan bapaknya. Kemudian Habil keluar dengan kambingnya, ya, memberi korban kambing yang gemuk, yang besar, yang kuat, ya, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Qabil, ya, karena dia mengikuti hawa nafsunya, ya, dia tidak, ya, memperhatikan korban tersebut. Ya, pergi ke ladangnya, ke kebunnya, ya, dia mengeluarkan dari hasil bumi tapi dipilih yang enggak baik. Ya, karena ya tadi Qabil senengannya bercocok tanam, ya, kemudian Habil senengannya menggembala kambing. Ya, kalau Qabil ambil buah-buahan, ya, yang enggak baik dipilih dikorbankan. Ini dua orang sudah berbeda, satu mengambil yang terbaik. Ini kambing yang terbaik, kambing yang paling gemuk dikorbankan. Satunya lagi nggak senang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, terus yang dikumpulkan yang nggak baik, yang mungkin mau busuk, ya, buah-buahan, ya, yang mungkin dimakan manusia nggak mau, ya, mau dikorbankan. Kemudian setelah itu, ya, keduanya meletakkan korbannya masing-masing di pucuk gunung, di bukit, kemudian menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata korban siapa yang diterima, persembahan siapa yang diterima, ya, ternyata persembahan yang diterima dari Habil. Yang Qabil tidak diterima persembahannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang yang bertakwa, dari jiwa yang bertakwa. Ya, kemudian Qabil berteriak, "Aku akan bunuh kamu wahai Habil." Kemudian Habil menjawab, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Masa kurban ini yang menerima Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kamu jangan marah kalau korban itu tidak diterima oleh Allah. Ini kemudian marah. Padahal ketika itu belum ada yang terjadi pembunuhan di muka bumi, belum pernah ada. Ya, dia punya niat untuk bagaimana menghilangkan nyawa adiknya sendiri, Habil, karena hasad, karena iri, karena mengikuti hawa nafsu. Mendengarkan perintah dari bapaknya tidak mau. Ya, bapaknya pergi, ya, meninggalkan mereka akan berkorban. Siapa yang diterima? Itu adalah nanti yang akan menikahi iklimnya. Ternyata, ya, Habil, ya, korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka liaqtulak
Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu mau ya membunuhku dengan senjata, aku tidak akan melawan. Ya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta. Saat ini pun para jamaah sekalian, bila terjadi pembunuhan yang pertama kali, ya, pembunuhan yang pertama kali, Qabil membunuh Habil. Ya, Qabil membunuh Habil. Ya, syaitan selalu menggoda bagaimana Qabil ini melaksanakan rencananya. Ya, diingatkan, kamu lebih berhak, kamu lebih diterima oleh Allah seharusnya, kamu lebih berhak untuk menikahi ibunya. Ya, karena kamu adalah saudaranya. Syaitan selalu menggoda. Yang menikah terjadi tipu daya syaitan. Setelah itu, ya, Qabil mengambil batu yang besar, kemudian dipukulkan kepada kepala adiknya, kepala Habil, kemudian meninggal dunia. Ya, ini terjadi pembunuhan yang pertama kali di muka bumi. Ya, wonten ing dunia alam nyata pertama kali terjadi tidak kriminal. Ya, sebelumnya belum pernah ada. Kemudian setelah membunuh ya saudaranya, ya dia bingung, dia menyesal, apa yang harus aku lakukan ini kalau ketahuan bapakku, pasti bapakku akan murka, akan marah. Ya, pasti akan memarahi aku. Ya, kemudian dia berjalan bingung. Kemudian dia melihat burung gagak. Ya, burung gagak dia mencakar dengan cakarnya ke dalam tanah, kemudian mengumpulkan burung gagak yang lain. Ya, kemudian Qabil berpikir, kenapa aku lebih bodoh daripada burung gagak itu? Kenapa aku tidak melakukan seperti ini? Ya, kemudian dia menggali tanah, kemudian dikuburlah adiknya. Ya, ini orang yang bunuh menguburkan orang yang dibunuh. Ini pertama kali terjadi di muka bumi. Kasus pembunuhan yang pertama. Ya, yang membunuh, ya, mengubur yang dibunuh. Ini kisah pembunuhan. Berarti dia membunuh, ya, dikatakan membunuh 1/6 penduduk muka bumi. Ya, penduduknya hanya 6. Ya, 6 dibunuh 1, berarti 1/6. Ya, 1/6 penduduk bumi. Ya, dan seakan-akan dikisahkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang membunuh 1 jiwa, seakan-akan membunuh semua jiwa. Jadi kalau membunuh 1 orang, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ya, wa man ahyaha faka'annama ahyana sajamiya. Barang siapa yang tidak jadi membunuh 1 orang, seakan-akan dia tidak membunuh semua manusia. Jadi kalau membunuh 1 orang, ya dosanya besar sekali. Seakan-akan membunuh seluruh manusia. Yang menikah, ya, termasuk dosa besar. Kemudian setelah itu, ya, Qabil selesai menguburkan adiknya, dia membawa iklimnya, ya, iklimnya yang tadi saudaranya dibawa kemudian dinikahi, kemudian ia punya anak keturunan. Kemudian pada akhirnya Qabil dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa min jinsil amal. Ya, anaknya yang lahir
ya dari pernikahan dia dengan istrinya, kemudian lahir membunuh ya bapaknya. Ya kemudian Nabi Adam pulang dari haji, ya kemudian mendapatkan ya ini anak saya satunya kemana? Ya ternyata ada di ya situ ada tanah ya bekas digali kemudian dikembalikan lagi. Ya kemudian dari tanah itu ya tidak tumbuh subur. Biasanya tanaman-tanaman itu berbuah, ini enggak berbuah, tumbuh ya duri-duri. Ini karena dosa dari pembunuhan ya tersebut. Ya kemudian setelah itu Nabi Adam dikaruniai lagi anak-anak keturunan ya sehingga menjadi ya banyak. Ya anak keturunan yang baik dan soleh-solehah sehingga menjadi ya banyak. Ya kisah tersebut ya intinya ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la'aqtulannak." Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, berita dua anak Adam bilhaq dengan kebenaran, id qarraba qurbanan, ketika keduanya berkorban, fatuqbila min ahadihima, maka diterima dari salah satu di antara keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Yang korbannya Habil, persembahannya Habil diterima. Jadi korban di sini maksudnya persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kambing yang gemuk yang paling bagus dari yang dia punya. Ya kemudian Qabil mempersembahkan buah-buahan hasil bumi yang jelek ya di pucuk gunung, satunya di pucuk gunung. Allah menerima korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulanna, yang tidak diterima berkata kepada adiknya, aku akan dibunuh, karena ada hasad. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari orang-orang yang bertakwa persembahannya. Terus yang bertakwa senantiasa diberi tampi dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya dengan khusyuk. Kalau dia ibadah dengan khusyuk, dia meyakini ini hanya Allah yang memerintahkan Allah. Jika di sini menandakan kita korban, kita sedekah. Ini sedekah ampun dipun campur kalian grundel Rasul. Ya kita mempersembahkan ini, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu seperti para jamaah sekalian, ya kisah pun sakitipun bika dalam surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Ya mungkin wonten dalam sakitipun bika Al-Qur'an, ya kisahipun ya Nabi Adam tadi yang pertama penciptaan, ya dimulai dari surat An-Nisa ayat yang pertama, ya kemudian ya kisah korban ya dan perseteruan kedua anaknya ada di dalam surat Al-Maidah. Kalau jelas wonten para jamaah sekalian, iki punapa ingkang kita ya kaji menawi ya menika wonten ilmu pun manfaatipun berdasarkan amal ingkang saleh, amal ingkang diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi amal kesayangan kita dados amal ingkang
ya migunani dumateng kita sedaya wonten dunia ya langkung-langkung pinjang wonten akhirat. Allahumma amin. Apabila menawi ingkang saged kula aturaken